Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Al-Ghuraba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana pada saat bulan tersebut ada sebuah syariat yang sering kita sebut dengan Idul Adha, bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun pada saat pelaksanaan Idul Adha tersebut, kebanyakan orang masih lupa, bahkan mungkin banyak orang yang sudah tidak mengenal lagi akan sunnah-sunnah yang harus dilakukan atau yang menjadi contoh oleh Rasulullah SAW sebagai panutan bagi umatnya. Nah, lalu apa sajakah sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau mengalami yang namanya Idul Adha? Oleh karena itu, mari kita simak sunnah-sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan Idul Adha. Yang pertama, kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa beliau yagtasilu yaumal fitri wa yaumal adha, bahwa beliau selalu mandi terlebih dahulu ketika Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, begitupun kita sebagai umatnya, ketika Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian, maka kita pun sebagai umatnya untuk mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ketika dalam pelaksanaan Idul Adha kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan yang kedua di antara sunnah yang beliau lakukan adalah di antaranya berpakaian atau memakai pakaian yang terbaik dan juga bagus. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki pakaian khusus, dalam artian jubah khusus yang selalu beliau pakai dalam pelaksanaan Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya, kita juga diusahakan untuk menjalankan sunnah yang kedua, yaitu ketika kita akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Fitri, diusahakan memakai pakaian yang bagus dan juga merupakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Nah, inilah mungkin sunnah Rasulullah SAW yang kedua. Adapun sunnah Rasulullah SAW yang ketiga adalah kita disunnahkan tidak makan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ada perbedaan. Kalau di dalam Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu, tetapi ketika Idul Adha kita disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Karena begitulah kebiasaan Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, la yakhruju, beliau tidak keluar rumah sampai beliau makan terlebih dahulu pada saat pelaksanaan Idul Fitri. Tetapi ketika Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, tapi beliau langsung berangkat menuju lapangan tempat sholat pada saat pelaksanaan Idul Adha. Jadi jangan sampai tertukar antara sunnah Idul Fitri dan sunnah Idul Adha. Karena kita tegaskan sekali lagi, sunnah Idul Fitri itu makan terlebih dahulu sebelum pergi ke lapangan. Tetapi ketika Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, maka kita pun sebagai umatnya disunnahkan untuk melakukan hal yang demikian. Nah, kemudian apa lagi? Yang selanjutnya yaitu adanya takbiran atau takbir Idul Adha. Nah, ada keunikan hadirin wa iman rahimakumullah, dalam takbiran Idul Adha ini waktunya sangat panjang.
Di antaranya banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa waktu takbiran Idul Adha itu adalah semenjak tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh sampai kepada hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 sampai waktu sholat asar. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang sangat panjang tersebut, mari kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya dalam pelaksanaan takbiran pada saat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri takbirannya sangat singkat sekali. Kapan? Yaitu ketika keluar dari rumah menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat id, sampai imam naik mimbar atau sampai imam berdiri untuk melaksanakan sholat id, maka berhentilah kita mengucapkan takbir. Tetapi ketika Idul Adha panjang sekali dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13, marilah kita sebagai umatnya menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW tersebut yang kiranya kita perhatikan bahkan mau sampai hilang, bahkan orang pun banyak yang menganggap aneh ketika pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kita masih takbiran dianggap sebagai orang yang aneh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang demikian. Ada kekhususan, ada keunikan jeda waktu takbiran pada saat Idul Adha. Nah, kemudian hadirin ihwati iman rahimakumullah, yang selanjutnya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu ketika beliau berangkat dan pergi. Bahkan pulang beliau mengambil jalan yang berbeda. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW idza kana yaumu id mukhalafat thariq, ketika beliau mengalami id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau berlainan jalan baik ketika berangkat ataupun ketika pulang. Nah, ini ada hikmah tersendiri yang sangat luar biasa. Di antara hikmah yang kita bisa petik mengapa Rasulullah SAW melakukan demikian, karena semakin banyak tanah yang kita injak, maka semakin banyak pula tanah yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah-tanah tersebut sudah kita injak dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ihwatu iman, sahabat Al-Ghuraba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha. Bahkan dalam sholat Idul Adha pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin supaya apa? Supaya lebih mensiarkan lagi pelaksanaannya. Di antaranya beliau menyuruh kepada gadis-gadis, bahkan wanita-wanita yang sedang haid, supaya keluar untuk menyaksikan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan dan juga menyimak yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha, di antaranya berkumpul di lapangan untuk menyimak khutbah dan lain sebagainya sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selaku umatnya maka diperintahkan untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah yang telah menjadi ketetapan, supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah berani menghidupkan sunnah-sunnah yang mungkin di antara sunnah-sunnah yang tadi hampir hilang, bahkan sudah dianggap aneh oleh kaum umat Islam itu sendiri. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah buat kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.